Pernahkah kamu merasa uang yang kita pegang semakin lama nilainya berkurang? Dulu 10.000 bisa beli banyak, sekarang hanya sedikit. Nah, itulah yang dinamakan fenomena inflasi. Hmm, bagaimana sih Islam memandang uang dan inflasi? Nah, mari kita bahas bersama. Tahukah kamu, dalam Islam, uang adalah alat tukar, bukan komoditas untuk mencari keuntungan. Uang tidak boleh ditimbun atau diperdagangkan demi riba, melainkan harus berputar dalam aktivitas produktif. Nah, hal ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Dalam konteks uang dan inflasi, ayat ini mengajarkan bahwa harta harus berputar secara produktif dan inklusif, bukan hanya menguntungkan segelintir orang, sehingga menjaga stabilitas perekonomian secara syariah. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, nah itulah yang dinamakan inflasi. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun, terutama pada kalangan menengah ke bawah. Nyatanya, di kehidupan sehari-hari, dampak inflasi paling terasa di pasar. Harga kebutuhan pokok naik, sementara uang yang dibawa masyarakat semakin tidak cukup. Banyak orang akhirnya harus mengurangi belanja, bahkan menunda membeli barang yang sebenarnya penting. Nah, fenomena ini menunjukkan bagaimana inflasi menurunkan daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah loh. Dalam pandangan Islam, kondisi seperti ini harus diwaspadai, karena dapat menimbulkan ketidakadilan sosial bila tidak segera ditangani. Nah, jika terus berlanjut, pasar akan menjadi sepi, pedagang merugi, dan roda perekonomian tidak lagi berjalan dengan sehat. Kenapa ya bisa terjadinya inflasi? Pertama, karena adanya penimbunan barang, atau bisa disebut ihtikar. Kedua, dipicu oleh pencetakan uang berlebih tanpa nilai real. Nah, ketika jumlah uang bertambah, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan produksi barang, maka harga-harga akan naik dan nilai uang pun merosot. Nah, yang terakhir juga karena adanya praktik monopoli dan riba yang merugikan masyarakat loh. Bagaimana ya solusinya? Islam memberi solusi untuk menjaga stabilitas nilai uang, yaitu adanya larangan riba, penerapan zakat, distribusi kekayaan yang adil, serta menjaga kestabilan moneter. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, uang akan berfungsi sebagai alat tukar yang bermanfaat, nah bukan alat penindasan. Tahukah kamu, pada masa Rasulullah, dinar emas dan juga dirham perak nilainya stabil loh selama ratusan tahun. Nah, hal ini berbeda dengan uang kertas modern yang rentan terhadap inflasi. Jadi, kesimpulannya yang dapat kita ambil, dalam Islam, uang adalah amanah, bukan komoditas. Nah, inflasi harus dikendalikan dengan prinsip syariah agar tidak merugikan umat. Semoga kita semua lebih bijak dalam memandang dan mengelola uang.